Selamat datang di channel ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Pada kali ini saya akan merangkum drama Korea Dr. Prisoner. Drama ini menceritakan kisah seorang dokter yang bernama Na Yi-jae. Ia terpaksa meninggalkan rumah sakit tempatnya bekerja, karena mereka tak suka padanya. Dan kemudian ia masuk Departemen Kesehatan lapas untuk membalaskan dendam pada salah seorang napi. Nah, sebelum masuk ke alur ceritanya, alangkah baiknya kalian siapkan dulu headset dan camilannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, mohon bantu kami untuk mengembangkannya dengan cara like dan subscribe serta share juga ke teman, tetangga, kerabat, atau mantan pacar kalian. Jika sudah, saya ucapkan selamat menonton. Cerita berawal dari lapas. Saat itu Na Yi-jae mengatakan pada Jung-hee bahwa ia bisa membantu agar Jung-hee keluar dari lapas itu. Nah, Jung-hee ini adalah konglomerat dan narapidana seumur hidup. Menurut peraturan di Korea, bahwa tahanan yang memiliki penyakit berat, dapat keluar dari lapas. Dan ternyata, Jung-hee sudah sering mengajukan penangguhan penahanan, namun selalu ditolak oleh jaksa. Setelah Na Yi-jae melihat diagnosis penyakit Jung-hee yang ditolak, ia mengatakan untuk menambah Fanconi anemia. Ini adalah anemia yang tidak bisa disembuhkan sejak lahir. Andai terlambat menjalani pengobatan, mereka pasti meninggal. Ia melihat jari Jung-hee dan mengatakan kelainan bentuk ibu jari itu juga merupakan gejala Fanconi anemia. Jung-hee mengatakan bahwa jarinya seperti itu, karena ia bermain golf. Namun Na Yi-jae tak peduli, yang penting Jung-hee bisa keluar. Jung-hee mulai melakukan apa yang diperintahkan Na Yi-jae. Na Yi-jae memerintahkan agar mengurangi vitamin, beta-karoten, suplemen, dan makanan untuk menekan jantung mengurangi mineral. Jung-hee juga berjemur agar muncul bintik hitam di badannya. Ia mengikuti semua saran Na Yi-jae, bahkan ia memukul-mukulkan kepala ke tembok dan menyiksa tubuhnya. Jung-hee akhirnya mimisan dan misinya berhasil. Ketika Na Yi-jae datang lagi, Jung-hee bertanya apa rencana Na Yi-jae soal inspeksi resmi. Na Yi-jae memberikan pil untuk menekan detak jantung, seakan-akan Jung-hee mengalami serangan jantung. Ketika inspeksi tiba, Jung-hee meminum pil itu. Kepala Departemen Kriminal Jung Woo-sik ternyata merasa kesal padanya, karena Jung-hee sengaja membuat riwayat penyakit agar ia keluar dari sana. Ketika dokter memeriksa Jung-hee, tiba-tiba ia mimisan. Petugas mengatakan kalau dia sudah pasti menderita Fanconi anemia. Namun Jung Woo-sik tetap melarangnya untuk dibawa keluar. Tiba-tiba Jung-hee terkapar mengalami serangan jantung. Jung-hee akhirnya ke rumah sakit. Ia di sebuah kamar rumah sakit dan terlihat sehat. Seorang dokter mengatakan kalau ia dan timnya senang melayani Jung-hee. Jung-hee merasa senang dan bebas. Jung-hee melihat berita kalau Direktur Pelaksana Lee Jae-hwan didakwa atas penggunaan dan kepemilikan obat terlarang dan akan dipindahkan ke lapas Seoul Selatan. Ternyata sebelumnya, Jung-hee mempertanyakan kepada Na Yi-jae apa yang Na Yi-jae inginkan. Na Yi-jae mengatakan ia ingin surat rekomendasi Jung-hee agar ia diterima sebagai dokter di lapas Seoul Selatan. Na Yi-jae mengatakan ia harus bertemu seseorang di lapas itu. Jung-hee sambil melihat berita itu berkomentar rupanya dia mengincar pria itu. Ternyata, 3 tahun yang lalu, sepasang suami istri sedang bahagia menunggu kelahiran putri mereka. Wanita itu mengirimkan foto USG bayinya yang diselamatkan oleh Na Yi-jae, dan mengatakan kalau putrinya akan lahir sebulan lagi. Na Yi-jae meminta agar melahirkan di rumah sakit tempatnya bekerja. Bahkan Na Yi-jae mengatakan kalau bisa menggunakan diskon pegawai sehingga mereka tidak perlu membayar. Wanita itu mengatakan kepada suaminya dengan bahasa isyarat kalau Na Yi-jae akan membantu mereka saat melahirkan putrinya. Dan ternyata, diskon pegawai itu tidak ada. Tapi Na Yi-jae yang menanggung biaya kelahiran putri orang itu. Tak lama kemudian, terlihat seorang perempuan membawa pasien ke ruang UGD. Ia bernama So-geum, seorang psikiater di rumah sakit itu. Na Yi-jae menghampiri So-geum, dan mengatakan kalau ia akan memeriksanya. Ketika akan memeriksa, tiba-tiba atasannya datang dan memintanya bicara. Na Yi-jae meminta dokter lain menanganinya. So-geum menyapa Na Yi-jae, dan Na Yi-jae membalasnya. Atasan Na Yi-jae meminta agar mengikutinya dan So-geum hanya menatap dari kejauhan. Atasan Na Yi-jae meminta agar menandatangani berkas diagnosis untuk anggota Kongres Jung Min-jae. Ternyata atasannya memanipulasi penyakit anggota Kongres itu dari kanker paru-paru stadium 3A menjadi 3B. Dokter lain kesal karena Na Yi-jae tidak setuju,
dan akhirnya atasan Na Yijie meminta agar mereka keluar dari ruangan. Dan ternyata selama ini, Na Yijie sering membayar biaya operasi orang yang kurang mampu. Atasannya membujuk Na Yijie agar mau menandatangani berkas diagnosis itu. Atasan Na Yijie mengatakan, jika mereka menandatangani berkas itu, anggota kongres itu akan dirawat di kamar VIP, dan ia akan membantu mereka mengganti semua pengeluaran, karena Na Yijie mengoperasi tunawisma secara gratis. Dan ternyata ibu Na Yijie juga akan dioperasi karena tumor otak. Atasannya mengatakan bahwa ia sudah bicara dengan dokternya, agar operasinya dipercepat. Na Yijie tampaknya masih ragu untuk menandatangani berkas itu. Kemudian, seorang dokter wanita menghampirinya, dan mengatakan apapun isinya tanda tangani saja. Tingkatkan saja jabatanmu maka kamu bisa memutuskan hal yang lebih besar. Kamu tidak bisa selalu memakai uangmu untuk mengobati mereka. Lalu dokter wanita itu pergi meninggalkan Na Yijie. Na Yijie mendapat telepon dari adiknya, Yi Hyun. Yi Hyun mengatakan kalau kakak mereka, Min Suk menelpon dan menentukan tanggal untuk operasi ibu mereka. Na Yijie membenarkan dan meminta agar membawa ibu secepatnya. Na Yijie akhirnya menandatangani berkas itu. Sementara itu, Jae Huan mengendarai mobil dengan ugal-ugalan, dan ia bersama adiknya, Jae In. Ternyata Jae Huan merasa kesal, karena setelah ayahnya tidak memilihnya sebagai direktur perusahaan mereka, tapi memilih kakaknya, Lee Jae Jun. Jae Huan menambah laju kecepatannya, dan ia menyalip kendaraan suami istri yang hendak menemui Na Yijie. Di lampu merah, pasangan suami istri mengerem mendadak. Sedangkan Jae Huan masih menggerutu pada adiknya karena merasa ayahnya telah mengatur strategi untuk menjauhkannya dari perusahaan. Pria di mobil truk terus membunyikan klakson. Jae In menoleh ke belakang. Jae In merasa kesal atas perbuatan kakaknya di jalanan. Karena sopir di belakang terus membunyikan klakson, Jae Huan kesal dan membawa pemukul lalu mendekati pria itu. Karena pria itu tak mau turun, akhirnya Jae Huan memukul truk itu. Jae In menelepon ibunya untuk meminta bantuan. Namun ibunya mengatakan kalau Jae Huan cukup membuatnya marah. Jae Huan mengamuk dan memukuli truk itu. Di dalam mobil, sang istrinya mencoba menenangkan suaminya demi bayi mereka. Jae In berteriak kalau lampu hijau dan meminta kakaknya kembali. Akhirnya mereka kembali jalan. Jae Huan yang kesal, mengejar truk itu. Jae In mendapat telepon dari Jae John. Jae In mengatakan kalau mereka menuju hotel dan hujan sedang turun malam itu. Tampaknya Jae John ingin menghabisi Jae Huan. Dan ia meminta pada anak buahnya untuk menghabisi Jae Huan di jalan raya dengan alasan kecelakaan. Sedangkan Jae Huan masih kejar-kejaran dengan truk itu. Tiba-tiba ia menyalip dan menghentikan truk itu di perempatan jalan. Ketika truk akan jalan, Jae Huan kembali menghentikannya. Tiba-tiba ada mobil akan menabrak mobil Jae Huan. Jae In berteriak cepat pergi. Akhirnya Jae Huan berhasil menghindar selamat, namun mobil itu menabrak truk pasangan suami istri yang menyebabkan kecelakaan beruntun. Jae Huan melanjutkan perjalanannya, namun tiba-tiba ada truk ke arah mereka. Di rumah sakit, pasien kecelakaan datang. Na Yijie sadar kalau pria yang ia tangani seseorang yang ia kenal. Ia memanggil ayah Haeng agar sadar. Akhirnya pria itu sadar. Pria itu mencari istrinya. Namun Na Yijie mengatakan bahwa ia akan mengobatinya terlebih dahulu, baru kemudian istrinya. Tiba-tiba pria itu mengalami serangan jantung. Na Yijie mencoba memberi pertolongan namun nyawanya tidak tertolong. Tiba-tiba sang istri datang. Ia menangis melihat suaminya dan tak lama kemudian ia pingsan. Na Yijie meminta segera menghubungi ahli bedah saraf dan dokter kandungan. Namun ternyata seluruh dokter saraf sedang melakukan operasi. Na Yijie meminta agar pasien dibawa ke ruang tindakan darurat agar pasien dan bayinya bisa diselamatkan. Na Yijie mengoperasi wanita itu. Di tengah operasi, tiba-tiba rekannya mengatakan kalau ada pria yang berulah ingin bertemu dengan Na Yijie. Na Yijie mengatakan akan menyelesaikan operasinya dulu. Tiba-tiba Jae Huan masuk dan mengatakan kalau Jae In adalah model. Ia meminta agar mengobati adiknya karena Yijie dokter terbaik di rumah sakit itu. Ternyata dahi Jae In tergores. Na Yijie melihat rekam medis dan baik-baik saja. Ia akan melanjutkan operasi. Namun Jae Huan menarik baju Na Yijie dan mengatakan bahwa kakeknya yang mendirikan rumah sakit itu. Namun Na Yijie meminta agar Jae Huan keluar dari ruangan itu. Akhirnya mereka keluar dan Na Yijie melanjutkan operasi.
Tiba-tiba atasannya datang dan memintanya bicara. Ia menambahkan kalau ia melihat operasinya berhasil. Na Yijie meminta pada rekannya, agar memanggilnya jika terjadi sesuatu. Na Yijie bersama atasannya menemui Jae Huan dan Jae In. Na Yijie mempertanyakan kepada Jae In apa ada yang salah. Na Yijie mengatakan jika tidak ada urusan lain, ia akan kembali ke ruang operasi. Jae Huan mengatakan jika melangkah lagi, ia akan memastikan karir Na Yijie hancur. Na Yijie mengatakan jika Jae Huan mengganggunya, maka ia akan memenjarakannya karena melanggar hukum. Dan kemudian ia pergi. Di ruang operasi, Na Yijie mempertanyakan apa yang terjadi. Dokter mengatakan, begitu Na Yijie pergi dia mengalami serangan jantung. Na Yijie kesal karena seharusnya memanggilnya jika terjadi sesuatu. Na Yijie mencoba menyelamatkannya namun nyawanya tidak tertolong. Setelah itu, ketika Na Yijie duduk terdiam sendirian, tiba-tiba Jae Huan menghampirinya. Dan ternyata, Jae Huan melaporkan Na Yijie atas tuduhan malpraktik. Dan kemudian polisi datang untuk menangkapnya. Jae Huan mengatakan ia juga tidak mau bertindak sejauh ini, tapi kemarin ia geram karena orang gila. Lalu cerita beralih pada masa sekarang. Na Yijie mendengarkan berita Direktur Pelaksana Lee Jae Huan telah dijatuhi hukuman 3 tahun, karena memiliki dan menggunakan obat terlarang dipindahkan ke lapas Seoul Selatan. Na Yijie menerima telepon dari Jung Hee. Jung Hee menanyakan kalau Na Yijie membebaskannya untuk mengincar posisi dokter lapas, agar ia bisa balas dendam pada Jae Huan. Namun Na Yijie mengatakan ia harus mengurus sesuatu, dan akan menghubungi lagi. Na Yijie sampai di lapas, ia disambut oleh Ham Gil-san dari perawatan medis dan Bok Hye-soo, apoteker di perawatan medis. Sedangkan Jae Huan dalam perjalanan menuju lapas. Di kantor, Chol-min mengatakan kalau Na Yijie direktur medis berikutnya pengganti Dr. Sun. Ia memperkenalkan diri sebagai ketua keamanan. Di sana terlihat ada direktur medis, Sun Min-sik. Chol-min mengatakan banyak dokter langsung berhenti karena gaji di situ kecil. Na Yijie mengatakan ia melamar pekerjaan ini bukan karena uang dan mengatakan sepertinya hanya ia yang melamar. Tidak ada alasan ia tidak mendapatkan pekerjaan itu. Ketika Na Yijie akan pergi, Dr. Sun bertanya apa mereka pernah bertemu. Na Yijie membenarkan, ia pernah dipenjara di sini. Tiba-tiba bis yang membawa Jae Huan dan tahanan lain berhenti di depan lampu merah. Namun petugas merasa ada yang aneh dengan lampu merah itu. Terlihat waktu beberapa detik lagi, seorang tahanan pria bersama rekannya di samping bersiap memakai sabuk pengaman. Sepertinya mereka sudah tahu apa yang akan terjadi. Kemudian sebuah truk akan menabrak bis tersebut. Dan mereka tabrakan tepat pukul 14. Jae Huan bersusah payah keluar dari bis. Tiba-tiba Na Yijie datang. Jae Huan yang belum jelas melihat siapa orangnya, mempertanyakan kenapa lama sekali baru datang. Na Yijie mendekati Jae Huan. Ia mengatakan kamu ingat aku. Lalu Na Yijie menusukkan sesuatu ke badan Jae Huan. Dan episode 1 dan 2 selesai. Kita jumpa pada video berikutnya.